para ulama bilang Alkitab sudah dipalsukan. Ini sudah penistaan, ini penghinaan kepada Kristen. Lalu Pak Menteri Mahfud MD di mana di situ? Abdul Somad dan Irene Handono berkata, Kristen sudah rusak di tahun 325. Ini juga sudah penghinaan, penistaan, karena itu tidak sesuai dengan ajaran kekristenan. Al-Quran menyerang bertubi-tubi tentang Injil. Ini juga sudah penghinaan, Pak. Kali ini teman-teman sekalian, kita akan mendengarkan satu tantangan yang disampaikan oleh Pak Verbum Veritatis atau Pak Deki Nganas kepada Irene Handono dan juga Ustadz Abdul Somad. Salam teman-teman sekalian, berjumpa kembali dengan saya Arif Gule di channel TV Laskar Kristus ini. Ini channel kita bersama, jangan lupa dukung dengan cara subscribe, like dan komen serta share video-video daripada channel ini. Pada kesempatan kali ini teman-teman sekalian, kita akan membahas sebuah tantangan debat yang disampaikan oleh Pak Verbum Veritatis atau Pak Deki Nganas kepada Ustadz Abdul Somad dan juga Irene Handono. Namun saya berikan statement di awal tadi atau cuplikan di awal bahwasanya Pak Menteri Mahfud MD berkata ketika menyerang Al-Quran itu sudah penistaan, atau ada yang berkata dari kalangan ulama ketika membacakan Al-Quran jika bukan Islam juga udah penistaannya dengan melakukan demikian. Padahal begitu banyak sekali para ulama, para ustadz, ya, kandurun-kandurun yang menyerang kekristenan. Mereka baca Alkitab, mereka tafsirkan sembarangan di dalam masjid. Mereka katakan ini sudah palsu, ini tidak sepenuhnya firman Tuhan. Tapi begitu ada mereka temukan ayat yang cocok dengan Nabi Muhammad, mereka katakan, oh ini adalah firman Tuhan. Ada Mahmadim, ada Ahmadu, ada apalagi ini, banyak sekali di Kidung Agung yang mereka sering tuduhkan itu kitab porno. Juga mereka katakan ada nama Nabi Muhammad di sana. Makanya juga kami Kristen heran, kok bisa ada Nabi Muhammad dalam kitab porno? Ya, para ulama, para ustadz kandurun-kandur maksud saya sering menyerang Kidung Agung karena itu membahas tentang cinta seorang wanita kepada pria dan cinta seorang pria kepada wanita. Maka disebutkanlah di situ tentang buah dada, ya, karena itu sebuah kiasan, ya. Karena itu menggambarkan tentang hubungan antara manusia dengan Allah. Lalu mereka tuduhkan itu kitab porno. Nah, saat ini mereka mengklaim seperti Aristo, Evangelis Filipus, ada Ustadz Nandar, Ahmad Kainama. Di dalam Kidung Agung pasal 5 ayat 16 mereka katakan di situ ada Muhammad. Bingung juga kami sebagai orang Kristen, apologet Kristen, kami bingung semua. Kok bisa ada nama Muhammad dalam kitab porno yang mereka katakan? Kok bisa ada nama Muhammad dalam kitab palsu yang mereka sampaikan? Jadi Pak Menteri Mahfud MD, kami sebagai tokoh-tokoh agama Kristen sangat berharap Bapak itu secara adil melakukannya. Nah teman-teman sekalian, kita kembali kepada topik yang akan kita bahas saat ini, yaitu Pak Dr. Deki Nganas memberikan tantangan kepada Ustadz Abdul Somad dan juga Irene Handono untuk membuktikan bahwa Kristen sudah rusak di tahun 325. Agama manusia rentang masa Nabi Isa sampai Nabi Muhammad. Ajaran Nabi Isa itu rusak tahun 325. Nabi Muhammad datang 571. Dari 325 ke 571 maka ajaran Kristen rusak. Agama Nabi Musa rusak, agama Nabi Musa rusak. Lalu apa agama orang saat itu? Di Makkah itu ada agama Ibrahim, tapi sudah terkontaminasi yang disebut dengan agama Hanafiyah Samhah. Masih ada, tapi sudah mulai rusak. Kristen ada. Siapa itu yang Kristen? Waraqah bin Naufal, saudara Khadijah, yang berkonsultasi Khadijah dengan dia ketika Nabi turun kedinginan. Itu Kristen. Tapi Kristennya pun sudah rusak. Karena terkontaminasi Trinitas. Trinitas sudah ada tahun 325 ketika diadakan konsili Nisea oleh Kaisar Konstantin yang mengatakan Tuhan tiga, anak Allah, Allah Bapa, Rohul Kudus. Jadi kalau begitu agama waktu itu apa? Kristen rusak.
Yahudi rusak, agama Ibrahim agama yang rusak. Datanglah Muhammad sallallahu alaihi wasallam membetulkan yang rusak-rusak. Silakan sampaikan ke Abdul Somad dan kepada Irene Handono atau kepada para ulama yang lain yang mengatakan Kristen sudah rusak di tahun 325. Nah, teman-teman sekalian, sebelum kita panjang lebar membahasnya, mari kita mendengarkan apa yang disampaikan oleh Pak Deki Nganas. Berikan edukasi kepada umat kami, memberikan edukasi kepada orang-orang Kristen. Setiap kali Muslim muncul dengan fitnah tentang Yesus diangkat tahun 325 Masehi, seperti yang sering dikemukakan oleh Irene Handono, kekristenan rusak tahun 325 Masehi, saya tampil menantang Abdul Somad. Dan tolong, by the way, tolong kasih tahu Abdul Somad supaya jangan ngumpet. Silakan berhadapan dengan saya di dalam perdebatan yang sudah saya kemukakan tantangan itu di fitur komunitas. Silakan pertanggungjawabkan klaimnya bahwa kekristenan rusak tahun 325 Masehi. Saya seorang scholar Kristen dan itu tanggung jawab saya, hak saya maju ke hadapan publik memberikan the defense of faith. Kalau iman saya itu diocehin. Nah, sekarang jadi setiap kali kalian ngoceh, misalnya Kainama, Roh Kudus bersetubuh dengan Maria. Misalnya Nandar, Yesus menikah. Misalnya Yahya Waloni, Alkitab palsu. Misalnya Menakem Ali, muncul terus bikin sesi live ini, sesi live itu, bahas tentang Yesaya pasal 29, kemudian bahas tentang Abraham dan lain sebagainya. Setiap kali kalian muncul, kami tampil. Memberikan pembelaan, memberikan penjelasan eksegetikal, memberikan penjelasan teologikal, memberikan penjelasan filosofikal. Tidak benar demikian. Nah, sekarang pertanyaan saya adalah begini. Di mana Abdul Somad? Di mana Yahya Waloni? Di mana Menakem Ali? Di mana Kainama? Di mana Irene Handono? Di mana Nandar dan seterusnya? Daftarnya sangat-sangat amat panjang. Yang selama ini cerewet dengan berbagai macam klaim omong kosong tentang kekristenan, silakan tampil ke hadapan publik, berikan pencerahan, berikan edukasi, sertakan hadis-hadis sahih, sertakan tafsir-tafsir klasik, sertakan sirah untuk mengedukasi publik bahwa 300 ayat yang diduga oleh Saifuddin Ibrahim itu memang tidak mengajarkan kekerasan sama sekali. Baik, teman-teman sekalian, itulah tantangan daripada Pak Deki Nganas. Silakan dari kalangan Muslim sampaikan kepada Abdul Somad dan juga kepada Irene Handono supaya menanggapi tantangan terbuka dari Pak Deki Nganas untuk membuktikan tentang penghinaan dan penistaan mereka terhadap Kristen yang berkata Kristen rusak di tahun 325 Masehi di Konsili Nicea. Mari teman-teman sekalian, ya, buat teman-teman yang Kristen sebarkan juga, viralkan, dan juga dari Muslim. Silakan biar video ini sampai di telinga Abdul Somad dan juga Irene Handono. Saya Arif Gula, teman-teman, undur diri. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.